Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Agak slow deh, orang-orang tua ini orang bawa. Tua, ya. Ini menggantikan yang biasa duduk di sini nih, yang rambut agak cerewet itu. Iya, rambut kuning, biru, hijau itu warna-warni rambutnya. Kemana dia nih? Selena Gomez. Lagi cuti dia ya. Tadi aku bugi sorry bang, nggak pegang HP katanya. Aku tanya, pelepasan bang. pegang apa? Aku bilang nggak jawabnya lagi sekarang. Berarti ada yang dipegang. Ada, cuma dibilangnya. Ada acara pelepasan katanya. Pelepasan apa? Ada yang dilepas. Pergi jauh ke negeri orang. Oh gitu. Nggak boleh lagi. Nggak tahu. Belum tahu. Oke, baik, daripada berpanjang-panjang ini seperti biasa, selamat sore Medan. Kita menyampaikan berita-berita yang lagi hangat dan hot hari ini. Hari ini ada 3 berita. Ada bonus 1 bang. Iya, dan ada bonus 1 nanti di akhir kita sampaikan. Yang pertama kita masih di Medan ya. Yang pertama di Medan. Ini seorang perempuan yang disebut-sebut berprofesi dokter. Dokter inisial. Tapi kayaknya belum bertugas sebagai dokter. Oh, belum? Iya. Jadi masih apa ya ibaratnya? Lulusan dokter, tapi belum berpraktek kayaknya. Oh gitu. Jadi videonya sempat viral ini bang, karena sang dokter ini ibaratnya menggendong bayi tetangganya di halaman depan rumah kan. Tiba-tiba udah gitu aja, rupanya pas perawat atau asisten rumah tangga memandikan bayi ini ditengok ada memar-memar dan bayi itu dalam kondisi nangis, memar-memar di telinganya. Di telinga ya. Kemudian curiga bapak korban tadi mengecek CCTV. Setelah dilihat ternyata ada aksi pelaku yang menjewer kuping anak itu. Berkali-kali katanya. Iya. Sampai 3 atau 4 kali gitu. Memang nampak keras gitu bang. Iya. Itu bukan gemes ya, kalau kayak gitu bukan gemes kayaknya. Tapi maksudnya, menurut pengakuan dia setelah diamankan polisi dan polisi langsung mengamankan dan menaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan menurut pengakuan dia itu hanya gemas. Gemes kok sampai gitu? Iya, gemes itu kan biasa, gitu kan? Kalau gemes ya. Dan kita segan juga pun, karena kan nggak boleh katanya mencubit pipi gitu kan. Paling awak gemes gitu aja kan. Ini sampai. Tapi pun kalau kelepasan kan gitu kan, paling gitu kan. Atau tangannya. Gitu. Iya, kalau ditarik kan enggak tuh. Dan kepalanya sampai terikut gitu pas ditarik kan, nampak di CCTV itu. Ada videonya nih. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video. Kakak pasti sini. Sering ketemu nggak sama korban? Suaminya ada di Medan. Untuk modus sendiri bang udah diketahui belum? Informasinya kan dia pengen ini bang, pengen mengambil babysitter dari keluarga abang bang. Apa betul itu bang informasi yang gitu bang? Informasi itu tentang mengambil babysitter saya belum bisa benarkan, tapi kalau yang saya dapatkan sendiri dari keterangan pelaku, katanya dia hanya gemes dan pengen punya anak perempuan.
Lapor ibu kandung dari anak korban inisial D, ya pada saat memandikan anaknya melihat telinga anaknya ada memar luka. Kemudian ibu korban ini bertanya kepada pengasuhnya, kenapa anak tersebut gitu. Kemudian pengasuhnya mengatakan kepada pelapor bahwa sebelumnya anak tersebut ada digendong oleh tersangka inisial N. Kemudian karena curiga, pelapor ini mendatangi tetangga meminta rekaman CCTV. Ternyata setelah memperoleh rekaman CCTV tersebut, kelihatan dalam rekaman CCTV seperti yang kita lihat bersama, ada dugaan tindak pidana melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Ya, itu tadi kalau nggak salah Kanit PPA ya Bang? Iya, Kanit PPA. Penjelasannya itu tadi, ketika mandi dilihat memar-memar dan luka di telinga korban yang masih bayi. Untuk lebih jelasnya kita tanya wartawan Bang, ada Alfiansa yang sedang di lapangan. Halo Alfiansa. Ya, halo Bang Agus dan juga Bang Fadli. Nah, kalau kita lihat perjalanan kasusnya ini singkat, padat dan langsung jadi tersangka. Ya, nah, cepat ya. Apakah tidak ada proses mediasi nih antara korban dan pelaku yang dimediasi oleh polisi? Gimana Alfiansa? Ya, baik Bang Arif. Baik Bang Fadli dan juga Bang Agus. Kelepasan ya, biasanya kesalahan. Ya, menurut keterangan dari pihak polisian bahwasanya keluarga dari pelaku ini memang sempat untuk meminta bermediasi ataupun untuk melakukan perdamaian. Namun keluarga dari korban ini tetap menolak dan akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum agar segera diproses sesuai hukum, agar si pelaku ini mendapatkan mendapatkan efek jera begitu Bang. Ya, sebenarnya antara pelaku dan korban ini apakah sudah bertetangga lama atau pelaku orang baru atau gimana? Ya, baik Bang. Menurut pengakuan dari orang tua korban, mereka mengetahui bahwasanya si pelaku ini merupakan merupakan tetangganya karena setelah melihat CCTV dan melakukan mencari tahu lah, rupanya pelaku ini merupakan tetangganya. Sebelumnya dia tidak mengenali si pelaku ataupun tidak mengetahui bahwasanya si pelaku ini merupakan tetangganya. Setelah kejadian itulah baru diketahui bahwasanya si pelaku ini memang tetangganya yang hanya berbeda satu blok saja di rumahnya itu Bang. Oh, satu blok. Agak kuper juga korbannya ini ya. Iya, siapa yang orang baru kira-kira, Pian? Apakah dua-duanya dan memang sama sekali tidak saling kenal atau gimana, Pian? Nggak ada yang orang baru deh. Nggak ada orang baru Bang, antara si pelaku ini dan keluarganya itu tidak saling kenal memang Bang di awal, karena menurut keterangan si pelaku ini sering bertemu dengan baby sisternya saja Bang. Ketika baby sisternya ini mengajak dia bermain-main di taman, nah di sanalah mereka ini sering bertemu Bang, si pelaku ini sama baby sisternya. Nah, setelah kejadian itu dia setelah pertemuan itu si pelaku ini sempat mengajak si baby sisternya ini untuk main-main ke rumahnya, dan diberikan juga baju oleh si pelaku ini, dan dari situlah awal dia itu hanya berkenal dengan si baby sisternya saja Bang, pelaku ini Bang. Pian, infonya kan ada kita dapat ya, masih simpang siur memang. Itu si pelaku ingin mempekerjakan baby sister ini, baby sister yang dia kenal ini ya, ingin mempekerjakan dia. Tapi caranya seperti ini, apa benar seperti itu? Ya, jadi memang sengaja di anak ini disakitin gitu ya, supaya baby sisternya dipecat. Nah, kemudian diambilnya. Apa seperti itu, Bian? Ya, informasi yang beredar memang kronologisnya seperti itu ya Bang, karena memang si pelaku ini sudah beberapa hari mendekati si baby sisternya ini aja Bang. Dia sempat mengajak ke rumah si pelaku, namun baby sisternya ini menolak karena segan, karena saat itu juga sedang membawa korban. Nah, ketika itu
pelaku ini meminta alamat lah si babysitter ini dan datang ke rumah korban dengan memberinya baju begitu bang. Lalu kan kejadian itu di hari Senin, di hari Rabu dia juga sempat datang ke rumah korban dan menanya-nanyai babysitter begitu bang. Hari Kamisnya dan hari Jumatnya juga selalu begitu bang, datang ke rumah korban ini dan selalu menanya ataupun meminta mencarikan babysitter untuk mengurus anak si pelaku ini yang juga masih kecil bang. Informasi yang kita dapat memang modusnya ini bang, dia menganiaya itu agar mungkin bang kita duga itu agar dipecat oleh majikannya ini. Setelah itu si babysitternya ini bekerja dengan pelaku bang. Dugaan awal kita seperti itu bang. Nah, tapi menurut penjelasan pelaku justru dia merasa gemas. Nah, seperti apa ini tindak lanjut dari penyidik terkait pengakuan dari tersangka? Ya, memang pengakuan dari si pelaku ini setelah diperiksa oleh pihak polisian, hasil sementaranya itu si pelaku ini melakukan hal tersebut karena rasa gemesnya itu bang terhadap si korban. Namun sempat kita tanyai juga bang tentang informasi yang beredar tentang si pelaku ini ingin merebut babysitternya ini. Polisi mengatakan masih melakukan pendalaman ataupun masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut bang terhadap si pelaku ini bang. Pian, mengenai luka-lukanya, apakah memang yang hanya yang di telinga atau ada luka-luka yang lain, Pian? Ya, untuk bagian lukanya memang hanya di bagian telinganya saja bang. Karena pihak keluarga sudah membawa juga ke dokter THT dan diperiksa tidak ada kerusakan di bagian dalam telinganya bang, hanya di sekitaran daun telinganya aja bang yang mengalami memar akibat ditarik oleh si pelaku ini bang. Mengenai pasal yang dikenakan apakah sudah ada, Pian? Ya, mengenai pasalnya sudah ada bang, dikenakan pasal perlindungan anak bang terhadap si pelaku ini dan ancamannya itu 3 tahun 6 bulan bang. Namun menurut keterangan dari Kanit PPA tadi, si pelaku ini tidak ditahan bang, melainkan hanya wajib lapor 2 kali seminggu karena hukumannya itu di bawah 5 tahun bang. Nanti setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan, mungkin hari ini si pelaku akan dipulangkan bang, ataupun boleh boleh kembali ke rumahnya bang. Oke. Terakhir, ini Vian, apa pelaku memang benar-benar dokter atau gimana? Ya, menurut informasi dari dari korban ataupun dari pihak kepolisian, memang pelaku ini merupakan seorang dokter. Dia juga memiliki background atau latar belakang dari keluarga dokter yang merupakan orang tuanya itu juga dokter dan suaminya juga dokter bang. Namun dia ini belum mempunyai klinik ataupun bekerja bang di rumah sakit. Masih profesinya sebagai dokter namun belum bekerja bang, begitu bang. Oh, belum dapat izin praktek mungkin ya? Iya bang, begitu bang. Oke, Vian, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Baik bang Tajli dan bang Agus, selamat sore. Ya. Lumayan juga ya, 3 tahun 6 bulan ya. Hanya ini. Tapi aku tadi nengok pas dia di terkejut gitu. Gitu kan. Lumayan keras ya. Kok tega kali dengan modus yang seperti itu? Kok aneh-aneh aja kalau ya? menurutku aneh. Apalagi kan? dia dokter. Harusnya naluri dia lebih halus gitu. Iya. Untuk menyembuhkan, ini malah menyakiti. Apa memang nggak ada babysitter lain gitu loh? Iya kan? Kenapa harus itu? Apa memang kenapa dia ngebet kali sama? Rasanya lebih masuk akal walaupun tidak dibenarkan. Itu modusnya dendam sama orang tua, ada perselisihan gitu kan, disalurkan melalui anaknya. Ini dengan modus untuk membetter si babysitter, dibuatlah kesan buruk pada babysitter itu. Gitu. Sering nonton sinetron. Ternyata memang dunia ini memang butuh CCTV. Memang banyak kali yang terbantu dengan CCTV. Iya. Jadi udah bisa lah kita bisnis CCTV bang. Bisa. Kayaknya pasarnya lebih luas nanti ya. Banyak yang ini ya. Iya, banyak yang minat ini. Banyak yang minat. Nah, kayak kasus yang satu lagi juga kan. Terungkap juga dengan CCTV. Walaupun
masih kabur ya, dipotong-potong masih. Potong-potong Kan, CCTV-nya. dan kita juga belum tahu itu CCTV tahun kapan kan Iya, gitu. asli atau enggak ya? Iya, karena sempat hilang kan. keluar bajunya lain, masuk udah lain lagi. Oh, Jadi kayak terpenggal hari gitu kan bang. gitu. Baik. Aku masih nggak habis pikir loh ini. Apa dia motif dia itu? Belajar dari mana gitu ya? Iya, dan semoga dengan adanya ini ya kan, kasus ini dia bisa mengambil pelajaran. Walaupun tidak ditahan, tapi cukup membuat trauma. Wajib lapor, status yang tersangka, nggak bisa ngurus SKCK aja gitu. Iya, nggak bisa keluar lagi tuh ya? Nggak bisa lah, nggak bisa dia ngurus praktek lagi. Iya juga ya. Dia dianggap sebagai orang jahat kan. Pernah diperiksa atas kasus kriminal kan? Gitu pula mau jadi dokter, kan berbahaya. Ini dokter psikopat kalau kayak gini. Mungkin bisa dipikir orang seperti itu kan nggak keluar izinnya. Bisa jadi. Oke bang, kita Baik, kita masuk ke berita kedua. Kita ke Asahan. Nah ini agak unik juga nih beritanya. Lebih unik lagi. Lebih unik lagi. Jadi seorang laki-laki bernama Angga alias Iwan alias Uleng, 57 tahun, warga Jalan Hamka, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, ini mencuri ponsel, handphone milik Bupati Asahan. Iya. Nah, Untung bupatinya nggak ada pas pampresnya. itu habis dia, ya kan? Jadi si Uleng ini bekerja sebagai tim pengawalnya bupati lah, bukan pengawal seperti Brigadir J ya, sama Brigadir sama Barada. Ini dari bukan. sipil ya. Ini sipil, ini namanya aja yang pengawal sebenarnya. Mirip Kuat lah ini bang. Oh iya, mirip Kuat Ma'ruf ini. Jadi urusan rumah tangga sebenarnya. Logistik. Ya. Logistik, urusan rumah tangga. Dan sehari-hari juga bekerja di rumah Bupati Asahan, rumah dinas sebagai honorer. Nah, jadi dia katanya dendam. Waktu sudah ditangkap polisi, dendam kepada Bupati karena pernah menjanjikan anaknya ini supaya bisa jadi honorer. Dipekerjakan juga sama juga bupati ya. sama Bupati. Salah satunya anak dia yang laki-laki itu dijanjikan kerja sebagai Satpol PP. Nah, waktu itu sebelum jadi bupati, sebelum Pak Bupati ini di era-era kampanye lah, masa-masa Kena kampanye. janji manis dia. Nah, nanti kalau aku jadi, anakmu jadi Satpol PP katanya. Nah, udah jadi. Bahkan katanya sudah dimintain ijazahnya. Ijazahnya sudah dimintain, tapi waktu ditanyanya nggak ada pekerjaannya katanya. Oh, sampai sekarang tidak Sampai dipekerjakan. sekarang enggak. Jadi kena ansor lah. Ansor. Angin surga. Nah, marah dia, akhirnya diambilnya, ditilepnya handphone bupati. 36 juta harganya. Handphone apa tuh? Handphone apa ya? Kayaknya 2 biji ini mungkin ya. Barangkali. Atau kita lihat di videonya. Samsung S22 aja, S21 aja 20-an ya. Ini 36 berarti mungkin lebih dari 1 nih barangkali. Ini ada videonya, kita lihat. Oke. Kenapa bisa di sini di bawah pesawat? Mencuri handphone. Mencuri handphone. Ini handphonenya. Ya. Kenapa ngambil itu, Pak? Sakit hati kenapa? Karena anak saya mau masuk kerja tidak diterima. Anak saya pun ikut berjuang dan bukan anak saya yang meminta kerja. Dijanjikan suatu pekerjaan. Setelah 6 bulan kami menghadap Bupati sama anak saya. Kata Bupati, tahun ini tidak ada kerjaan. Jadi sampai tahun kapan? Ini kerjaan jenis bagaimana, Pak? Apakah Jadi pegawai lah, borong atau pegawai pegawai? negeri, Jadi honorer. Bertiga diserahkan ke Satpol PP. Berarti sebelum Berarti pilkada, Bupati udah menjanjikan bang ya? Siap. pas sebelum pilkada Apa kira ya? yang disampaikan Bupati bang sebelum dia menang bang? Kamu bertiga, kalau saya menang, saya janjikan pekerjaan. Setelah menang, dimintalah ijazah orang ini bertiga. Dikasih ke Satpol PP.
Ternyata sampai sekarang 3 orang itu pun belum ada kerja. Jadi dengan alasan itu abang masuk kamar ngambil handphone ya bang. Sakit hati ya bang. Sakit hati. Menyesalah atas kejadian ini, saya mau meminta maaf. Ya, kalau diterimanya keluarga saya pun ingin meminta maaf ke rumahnya. Sampai saat ini belum diterima. Kedekatan abang sama bupati ini sendiri seberapa dekat? Saya sebagai pengawal dan penjaga rumah. Penjaga rumah. Pengawal maksudnya bang, artinya bupati ke lapangan, ke kantor abang ikut juga ya bang? Iya, siap. Centeng ya bang, centeng bupati deh. Kayaknya ya, pengawal orang Tapi dekat. gitu-gitu namanya keren bang. Angga namanya. Alias Iwan, alias Uleng. Banyak aliasnya, kayak teroris juga. Jadi konyol ketika dendam malah mencelakakan diri sendiri gitu kan. Ya namanya nyuri handphone zaman sekarang ini gampang kali ketahuan. Apalagi di milik bupati. Milik bupati, di rumah bupati. Dan dia kerja di situ pun. Dia kerja di situ. Gimana sih ya? Agak aneh juga jalan pikirannya ya. Tapi mungkin karena sudah sangat emosi itu, emosi kesal, sakit hati ya, dijanjikan seperti janji itu lah, palsu. ansor kan. Oke, untuk lebih jelasnya kita tanya Alif bang. Halo Alif. Ya, halo Bang Telaji, halo Bang Agus, selamat sore Medan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Alif kronologi kenapa sampai dia nekat untuk melakukan itu Alif. Ya, terima kasih Bang Telaji. Kejadian ini pertama kali terjadi atau handphone tersebut yang berjenis Samsung Z Fold 2 seharga 36 juta tersebut hilang pada 7 Juni 2022 lalu. Satu unit lift. Satu unit bang, satu unit Samsung yang lipat itu bang. Yang mahal punya lah berarti ya. Ya, itu merupakan handphone milik inventaris yang akan digunakan oleh Bupati Asahan. Nah, handphone tersebut belum digunakan dan juga masih baru bang. Uang di negara dalam itu, kotak gitu. Gimana bang? Uang negara itu. Iya bang, menggunakan APBD bang. Berarti bukan handphone pribadi bupati ya? Inventaris ya. Bukan bang, inventaris milik bupati. Dan belum digunakan, masih ada di dalam kotak. Masih dalam kotak di dalam laci kamar dinas bupati bang. Oke, lanjut Liv. Pelaku ketahuan akibat rekaman CCTV yang berada di rumah dinas bupati merekam aksinya bang, di mana si Uleng memanjat tembok pembatas atau tembok rumah dinas bupati, di mana saat itu Uleng sudah mempersiapkan satu buah plastik kresek yang digunakan untuk menutup CCTV tepat di atas kamar rumah dinas bupati tersebut. Namun aksinya tersebut masih terekam oleh kamera pengawas sehingga tidak jelas wajah Uleng di dalam rekaman tersebut. Nah, saat itu pihak kepolisian sempat mencari Uleng dan menjebak dengan cara membeli handphone tersebut, gitu bang. Namun sebelum sampai di lokasi yang disepakati, polisi sudah terlebih dahulu mengamankan Uleng, gitu bang. Nah, saya sempat konfirmasi ke Ulengnya apa penyebab dia mencuri handphone tersebut. Ia mengaku bahwasanya ia dijanjikan oleh Bupati Asahan untuk ketiga anaknya dipekerjakan. Nah, saat saya konfirmasi kembali bang, ternyata Uleng memiliki 4 orang anak. Satu telah dipekerjakan di Pemkab Asahan sebagai honorer. Nah, 3 ini lagi yang diharapkannya untuk diberikan pekerjaan bang, gitu bang. Berarti yang satu sudah ya. Harus semua ya. Harus semua berarti ya. Tapi Liv, apakah kita sudah bisa mengkonfirmasi kepada pihak Pak Bupati apakah dia benar memang menjanjikan pekerjaan itu untuk si siapa namanya Pak Uleng ini? Ya, terima kasih bang. Tadi saya sempat tidak langsung ke Bupati, namun saya ke Kasubag Rumah Tangga yang mengurus tentang rumah tangga Bupati. Nah, saya sempat konfirmasi ke mereka hanya tertawa bang, gitu. Kapan dijanjikan gitu. Nah, menurut mereka Uleng ini karena sudah terpojok bang, sehingga
beralasan gitu bang untuk terlepas dari kesalahannya gitu bang. Dia ngikut bupati sudah berapa lama nih, Liv? Uleng sendiri sudah 2 periode bang, dimana sebelumnya Taufan Gama Simatupang yang merekrutnya sebagai honorer di rumah dinas tersebut bang. Nah pada Bupati Asahan yang kali ini Haji Surya hanya meneruskan saja bang gitu, untuk menjadi pengawal ataupun penjaga rumah dinas bang. Berarti dia sehari-hari memang tinggal di rumah dinas itu? Iya bang, dia tidak tinggal bang, namun dia sering di situ bang. Tadi saya dapat konfirmasi juga ke salah satu PNS, namun dia tidak ingin disebutkan namanya bang. Mengaku bahwasannya memang sudah sering kali di rumah dinas itu hilang bang. Ada yang pernah semalam itu sampai 300 juta. Akibat hal tersebut maka pembantu di rumah dinas tersebut dipecat. Nah mereka menduga uang-uang tersebut hilang akibat ulah uleng ini bang gitu. Oh, sejauh ini sudah ada pemeriksaan ke arah itu nggak, Liv? Maksudnya soal barang-barang yang sebelumnya juga hilang dan apakah memang ada hubungannya sama uleng ini atau enggak? Sudah ke arah sana nggak polisi melakukan pemeriksaan? Iya bang, saya sudah sempat konfirmasi kepada pihak kepolisian melalui KBO Reskrim Polres Asahan bang, di mana pengakuannya Uleng mengaku melakukan hal ini baru pertama kali. Namun pihak kepolisian masih belum mempercayai Uleng dan masih melakukan pendalaman bang. Karena setiap kali hilang rekaman CCTV tersebut motifnya serupa bang, ditutupi oleh plastik kresek gitu bang. Kayaknya nagih ini ya. Nagih dia. 300 juta. 300 juta. Ada kemungkinan nggak, Liv? Ini karena tadi kan sudah dikonfirmasi kepada Kasubag Rumah Tangga ya, dan mereka tidak, kayaknya hanya tertawa tadi ketika Alif menanyakan itu. Ada kemungkinan nggak penyebabnya hal-hal lain gitu loh? Melakukan ya pencurian murni ini sebenarnya kan, bukan dan ada hubungannya dengan janji bupati atau bagaimana? Iya, dan uang 300 juta itu bukan uang sedikit, dan uang siapa itu? Uang kan siapa gitu. Iya, saya sudah berkonfirmasi terkait hal tersebut bang. Namun beberapa orang lainnya bukan melalui Kasubag bang, di mana pegawai-pegawai PNS yang ada di rumah dinas tersebut bang. Nah, menurut mereka bang, Uleng ini memang dahulu sebelum pada zamannya diangkat oleh Taufan Gama Simatupang atau bupati, memang kerap beraksi bang, mencuri walet gitu bang, mencuri rumah walet gitu bang. Makanya mereka menduga bahwasanya memang waktu uang kehilangan itu bahwasanya si Uleng ini yang mencuri gitu bang. Apa tidak ada bukti dan baru kali ini mendapatinya bang gitu. Wah, PL rupanya. Pemain lama. Pemain lama ini, bahaya nih. Tapi kok apa ya, kok bisa orang seperti ini dijadikan orang kepercayaan, orang yang dekat dengan ini ya, dengan bupati ya. Dekat secara inilah, bukan dekat secara perkawanan atau apa, tapi sehari-hari dia berada di dekat bupati. Ya, harusnya orang yang dipercaya. Iya, harusnya. Ini kan berbahaya sebenarnya ya. Ini masih pencurian. Bisa saja dia melakukan hal lain yang lebih parah sebenarnya kan. Nah, waktu kehilangan uang 300 juta itu yang dipecat pembantunya yang lain ya malah, Alif. Iya bang, 3 orang pembantu yang biasanya beres-beres di rumah dinas bupati tersebut bang. Ya. Jangan-jangan salah sasaran. Sasaran atau skenario yang dibuat kan? Ya, menarik nih, Alif. Mungkin sedikit tambahan bang. Ya. Tadi juga saya sempat konfirmasi kan ke Kasubag Rumah Tangga, di mana pada saat hilang tersebut mereka sudah mengetahui CCTV-nya. Namun Uleng ini masih seperti biasa saja bang, bekerja seperti biasa, berlalu lalang di rumah dinas bupati gitu bang. Nah memang awalnya mereka nggak mencurigai si Uleng ini, setelah melihat secara jelas baru mengetahui bahwasanya inilah pelakunya si Uleng, sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian bang gitu. Ya. Pasalnya dikenakan apa, Lip? Ya, saat ini pasal 363 bang, tentang penggelapan bang. Baik. Mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut, Lip, perkembangannya, bagaimana nanti hasil penyelidikan lanjutannya. Ya, terutama soal motifnya itu, Liv, karena
kalau memang sudah berulang itu berarti alasan dia terkait dengan janji bupati itu ya sepertinya benar, ya. hanya alasan Mencari yang dicari-cari alasan ya, aja, kayak lagu Malaysia ya, mencari alasan. mencari alasan. Mungkin itu bisa ditindaklanjuti nanti, Liv. Baik, baik Bang. Oke, Liv, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Bang. Selamat sore Medan. Selamat sore. Ya kan, kayaknya dibikin-bikin lah kalau kayak gitu ya. Ya, Bupati mungkin berharap ibaratnya mempekerjakan, semoga tobat lah orang ini. Ya. Ternyata Dari- kayak memelihara harimau ya. Ya kan, bisa jinak tidak, tapi selalu kita berada dalam ancaman seperti itu. Mari ya, 300 juta kalau memang betul itu sebelumnya memang betul dia yang Mungkin mengambil uang luar APBD biasa. juga itu ya. Iya, tapi kok ada yang ngomong 300 juta di dalam itu. Oke. Baik, kita bergeser ke berita selanjutnya. Kita ke Medan kembali. Ini terkait dengan perkembangan kasus penggelapan dan ITE. Ini terkait dengan investasi bodong dengan terdakwa Fakar Suhartami Pratama, atau yang memang yang Sohor dengan sapaan Fakarich kaya. Nah, jadi tadi Fakar ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Ini saksi-saksi korban sebenarnya, orang-orang yang pernah menjadi korbannya, investasi sampai miliaran, ikut les privat sama Fakar untuk bermain binomo ya, bermain binomo, kemudian memberikan investasi dan akhirnya ketipu. Jadi mereka menyesal pernah mengikuti itu. Ternyata apa yang dialami tidak sesuai dengan apa yang dicakapkan oleh si Fakar dalam lesnya itu. Salah satu korban melakukan deposit sebanyak 1.000 kali. Dengan total uang 1,4 M. Tapi herannya mereka ini muda-muda nih Bang korbannya. Tapi uangnya udah segitu banyak ya. Banyak ya. Artinya hebat Indonesia juga. sebenarnya kaya. Oke, kita lihat videonya aja. Kompensasi ketiga, baru masih mau kompensasi keempat. Jangan kayak mengharapkan perjudian di dalam ini kayak itu posisi sampai 5 kali, 4 kali yang akhirnya kan mengharapkan kualitas untuk judi menang banyak. Gak seperti itu bro, trading itu gak seperti itu. Terus kali kalah terus, gimana mau kaya sih? Sabar lah cara mainnya, ikuti aturan mainnya, tonton videonya bro. Capek lu gak udah ya. Biasanya. Yang mulia, yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh terdakwa di workshop, apa yang diterapkan itu bagaimana caranya, atau turun. Oke, kalau kalah 85%, kalah 100%, menang 85% gitu ya. Kadang dia random ya, kenapa aku random? Aku kadang nggak tahu nih bro. Cek ini masuk ke tempat kalian dealingnya berapa detik. Nah itu tadi, jadi misalnya aku bilang nanti kripto bawa, nah klik aja sekarang bawa. Begitu masuknya bawa, ya udah bawa misalnya 14.000 bawa. Terus ternyata si kampret ini naik lagi. Nah pas lagi naik lagi kan itu kan kadang video kadang dia main-main ya, kadang naik kadang turun kan. Kayak ibarat kau dekatin dia tetapi kau di PHP gitu kan. Nah di ulur-ulur, nah begitu kau lihat itu dia naik, biasanya itu di 15 detik terakhir atau 7 detik terakhir atau 3 detik terakhir. Nah tinggal pilih lagi tuh klik lagi di bawah kalau misalkan dia naik. Tapi kalau dia turun juga mau klik lagi, mau bunuh diri namanya. Oke, kenapa? Karena pilihanmu bawah. Kalau pilihanmu bawah, berarti kan belum naik. Nah kita naik di yang jelas dan keras ya, saudara saksi. Masih kurang terdengar. Yang tadi yang banyak terus dipegang-pegang tadi itu di share di dalam grup Telegram. Saksi melihat di share oleh siapa? Oleh terdakwa Fakar ya.
itu ada caption, ada keterangannya apa atau cuma langsung video saja atau seperti apa? Iya, di situ disampaikan hasil withdraw juga. Oh, jadi itu menyampaikan itulah hasil withdrawnya Fakar ya, terdakwa Fakar ya. Baik. Untuk tadi yang banyak terus dipegang-pegang tadi itu di share di dalam grup Telegram. Saksi melihat di share oleh siapa? Oleh terdakwa Fakar ya. Itu ada caption, ada keterangannya apa atau cuma langsung video saja atau seperti apa? Iya, di situ disampaikan hasil withdraw juga. Oh, jadi itu menyampaikan itulah hasil withdrawnya Fakar ya, terdakwa Fakar ya. Baik. Untuk ada tebal ya dakwaannya. Itu berapa lama tuh kalau dibaca itu ya? Kalau diputuskan itu kan dibaca semua tuh ya kayaknya hasil keputusan. Tapi itu kan ada kayak tangkap layar gitu-gitu kan Bang. Oh iya. Bukti-bukti tertulisnya. Cuma tadi ketika dipaparkan di situ ya dia ngomong Fakar itu memang meyakinkan ya. Meyakinkan. Kalau memang kita ingin menjadi kaya dengan cepat itu pasti tergoda dengan seperti itu. Karena ilmu public speakingnya diajari juga Bang waktu dulu. Oh iya, di mana tuh? Kok tahu? Malu juga punya junior kayak dia itu. Nah, gitu ya. Iya. 3 tahun yang lalu masih jumpa, masih gembel ya kan, naik mobil BMW tapi punya kawannya. Lewatlah Sanggar ya kan. Aku lagi melatih adik-adik itu kan. Kak Tajli. Masih kurus nih kan. Apa kegiatan? Ya inilah Kak, pulang balik Bandung katanya. Tapi nggak diceritakan lebih lanjut. Tiba-tiba booming gitu aja kan kemarin booming. Aku ngetes DM. Bolehlah diajari main trading, nggak dibalasnya. Mungkin satu sisi karena dia memandang ini seniorku, jangan kutipu ini. Dia ngajari aku nipu. Aduh, Fakar. Memang sempat luar biasa namanya itu. Melejit kemarin ternyata. Iya, berbarengan sama Indra Kents. Yang serba murah ya. Murah banget. Kita ke reporter kita dulu yang di Edward Medan ada Edward. Halo Edward. Halo Bang, bagus Bang Tajli. Ya. Gimana yang tadi jalannya sidang? Edward. Iya Bang, saya informasikan adanya sidang Fakar Suhartami Pratama alias Fakarits yang menjalani sidang perkara ITE dan penggelapan di Pengadilan Negeri Medan. Hari ini, tepatnya Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022, Majelis Hakim mendatangkan, Jaksa Penuntut Umum mendatangkan para saksi-saksi korban yang sempat ikut bermain dalam trading binomo ini Bang. Ada berapa tadi saksi yang didatangkan? Ada 2 Bang, ada 2, kemudian di skor selama 1 jam dan kemudian persidangan dilanjut untuk mendatangkan 3 saksi Bang. Berarti total 5 ya? Total ada 5 saksi Bang. Ini yang terbesar tadi sempat kita baca tadi 1,4 miliar. Itu sudah berapa? Ya, 1,45 dan sudah 1000 kali ya. 1000 kali melakukan deposit. Itu kira-kira berapa lama dia ikut dengan Fakar ini? Awalnya dia ikut workshop yang diadakan oleh si Fakar ini Bang, Fakarits. Kemudian dia tergiur dengan ya omongan-omongan atau janji-janji palsu juga dari Fakarits. Kemudian dia bergabung pada Juni 2019 hingga Maret Bang, hingga Mei 2022. Sekitar 3 tahun Bang. 3 tahun ya. Apakah selama masa 3 tahun itu pernah mendapat apalah kita bilang ya keuntungan dari bermain binomo ini sebelum rugi lah. Jadi mungkin sebelum rugi dan awal-awalnya kan mungkin saja bisa mendapat untung, makanya terus melakukan deposit. Apakah sebelumnya sudah pernah narik lah istilahnya gitu ya?
untuk yang pemain binomo aku Halo, Edward, kayaknya agak terputus-putus suaranya. Halo? Ya, agak terputus suara tadi. Apa bisa diulang kira-kira? Ya, sepertinya agak sinyalnya kurang bagus ya. Mungkin dimatikan. Ya, terus silakan. Jadi Gentur tadi dia menang sebanyak 2 kali bang dalam waktu dia mendepo 1000 kali bang. Oh, kalau jumlah uangnya perkiraannya berapa itu, Edward? Setelah diaklamasikannya, akumulasi. Setelah dijumlahnya semenjak dia depo dari awal hingga ke sekian kalinya 1000 kalinya tersebut dia mendepo sekitar 1,4 miliar rupiah bang, dengan kerugian sekitar 930 juta. Berarti dia hanya narik sekitar 500 juta. 500 juta. Ya. Tarik ulur gitu ya, Bang. Sehingga total kerugian 940 juta. Oke, Edward, untuk agenda selanjutnya apa nih? Gimana bang? Untuk agenda sidang berikutnya, apakah masih pemeriksaan saksi korban? Halo. Untuk agenda selanjutnya mungkin di pending bang hingga sidang selanjutnya minggu depan bang. Ya, untuk minggu depan apakah disebutkan oleh hakim agenda apa yang akan dibawakan di sidang? Tadi kita sempat terlewatin dari sidang lanjutan bang karena ada liputan yang lain bang. Oh, gitu. Oke, kayaknya masih pemeriksaan saksi juga ini karena masih panjang ya. Baik, Edward, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Ya, itu tadi dari Pakar Rich. Kasus binomo yang saat ini masih terus bergulir. Ya, yang kemarin sangat heboh ya terkait dengan penipuan ini karena memang para apa istilahnya tuh? Crazy Rich, para Crazy Rich, afiliator Crazy Rich yang sempat menghebohkan jagat media sosial kita, terutama di TikTok ya. Cuma kebiasaan orang Indonesia memang pemaaf deh bang. Dan cepat lupa. Iya, cepat lupa. Harusnya kan ini kemarin itu mencuat kasusnya, dikawal terus sampai ketok palu gitu. Tapi enggak. Udah sidang ini udah gitu kan. Yang penting jaga di sidang lah, nanti apapun apanya ini, kecuali kalau bebas nanti kalau ribut lagi naik lagi ya. Tapi apa gunanya? Orang dari toko palu bebas ya bebas ya kan. Nah itu dia. Oke, baik bang, itu tadi 3 berita yang telah kita sampaikan tadi. Seperti di awal tadi kita bilang ada satu bonus berita ini terkait dengan kesebelasan kebanggaan masyarakat Medan PSMS yang akan bertanding kira-kira 15 menit lagi, 20 menit lagi akan bertanding di Cimahi lawan PSKC Cimahi atau biasa disebut Laskar Sangkuriang. Laskar Sangkuriang agak seram namanya ya. Anak durhaka. Iya ya. Kok ini jadi julukannya ya kan. Tapi itu 20 tahun yang lalu, kira-kira 25 tahun yang lalu. Nggak membayangkan aku PSMS akan melawan PSKC gitu. Karena nggak ada dalam kepala tuh. Ya. Iya, ini kok kesebelasan kabupaten yang dilawan PSMS ini kan. Nah, dalam kepala kita kan dulu Persib ya kan. Persija, Persipura, Persebaya, Pelita Jaya dulu kan. Rupanya melorot. Ini kok PSKC.
Nanti Tapi itu pun belum tentu menang juga. lama-lama klub kecamatan. Iya, kecamatan Liga 3 ya kan. Tapi kita harap tidak seperti itulah. PSMS akan bermain di tandang ya, tapi akan disiarkan di salah satu platform, dan kawan-kawan kita supporter di Medan menyelenggarakan nonton bareng katanya. Nah, jadi reporter kita sedang ada di sana di gelaran nonton bareng. Mungkin bisa kita hubungi, ada Ardiansah di sana. Halo Ardi. Halo Ardi. Ya, halo selamat sore Bang Agus, Bang Tazli. Ya, bagaimana situasi terakhir sebelum pertandingan di sana, Ardi? Ya, Para penonton nobar. Kebetulan saya sudah berada Bang di salah satu warung kopi di daerah Kota Medan. Untuk suasana saat ini sudah mulai ramai Bang, penonton PSMS Medan, dan bakal diprediksi bakal bertambah jelang 10 menit nanti kalau kick off berlangsung. Untuk untuk live streaming sendiri nanti bakal disiarkan kick off-nya pada pukul 18:15 di salah satu platform online. Ya, Ardi, ini kan ibaratnya PSMS ini punya tantangan tersendiri karena laga tandang. Sementara tim yang dibawa ini hanya 20 orang. Bagaimana Iputu Gede menghadapi tantangan seperti ini? Ya, untuk melawan PSKC Cimahi ini sendiri yang bakal berlaga di Stadion Sijalak Harupat, memang Iputu Gede membawa 20 pemainnya Bang. Dia hingga saat ini memang belum menyampaikan apa alasan yang menyebabkan tidak menurunkan skuad penuhnya, di mana saat launching itu PSMS berkekuatan 30 pemain Bang, tapi pada laga ini hanya membawa 20 skuadnya. Entah itu alasan ekonomis atau alasan efektivitas pemain, dia juga belum menyampaikan hingga saat ini Bang. Namun dalam sesi temu pers kemarin, beliau menyampaikan bahwasanya untuk di laga perdana ini dia mengupayakan bakal merebut 3 poin penuh, karena laga awal menurut Iputu Gede bakal mempengaruhi pada laga-laga selanjutnya Bang. Oke. Begitu dia Bang. Ardi, kita kan sempat mendengar sebelum laga ini kira-kira 2-3 hari yang lalu, PSMS masih ada di tanda kutip diganggu oleh persoalan-persoalan non teknis di manajerial. Apakah persoalan tersebut sudah selesai atau bagaimana, Ardi? Ya, untuk saat ini persoalan manajemennya memang kebetulan beberapa hari yang lalu Arifudin Maulana yang sempat disahkan sebagai Direktur Utama PT KMI, lembaga yang menaungi PSMS Medan, itu sempat disahkan oleh PSSI, cuma berselang beberapa hari lalu dinonaktifkan kembali atau dihapus kembali statusnya di laman PSSI Bang. Cuma hingga saat ini masih belum terkonfirmasi, dan laman PSSI itu masih dengan status yang kemarin, status yang terakhir itu di mana Arifudin Maulana itu masih belum disahkan kembali menjadi Direktur Utama PT KMI yang menaungi PSMS Medan. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan, tapi lagi-lagi memang belum terkonfirmasi, ini sudah ada upaya untuk menyelesaikan ini Bang di tubuh internal manajemen PT KMI sendiri, di mana Arifudin Maulana yang bertindak sebagai Direktur Utama PT KMI itu sudah berada bersama tim di Bandung untuk menyelesaikan urusan ini Bang. Apa tidak ada pengaruhnya dengan status PSMS atau bagaimana dengan gonjang-ganjing manajemen ini, PSSI atau PT Liga tidak istilahnya tidak ambil bagian menyelesaikan persoalan ini, atau PSMS seburu-burunya PSMS tidak diberi kesempatan bermain atau bagaimana, itu tidak ada seperti itu ya, Ardi ya? Ya, hingga saat ini belum ada Bang kabar untuk seperti itu. Apakah PSMS bakal terancam tidak bisa berlaga di Liga 2? Tidak ada. Namun informasi kemarin ketika untuk pendaftaran tim di situ hanya disampaikan
untuk tim bang yang didaftarkan, bukan manajemen. Di mana harus 3 kiper yang didaftarkan, kemudian squad yang didaftarkan itu juga harus mengikuti persoalan teknis lain seperti sudah melaksanakan vaksinasi booster dan terdaftar di aplikasi Siap PSSI. Untuk manajemen sendiri atau untuk lembaga yang menaungi klub sendiri itu tidak ada dijelaskan secara gamblang untuk pendaftarannya bang. Jadi hingga saat ini belum ada indikasi atau ancaman bahwasanya PSMS itu tidak bisa bermain di Liga 2, dan hingga saat ini memang sudah tinggal kick off bang. Kira-kira kalau sudah tinggal kick off berarti sejauh ini urusannya masih aman lah ya, lancar. Ya, bang. Oke, baik Ardi, terima kasih. Semoga mungkin ada skor prediksi dari SMAC, berapa kira-kira pertandingan sore hari ini skornya? Ya, dari kawan-kawan supporter Pak. Ya, untuk kawan-kawan supporter sendiri tidak menargetkan berapa gol bang. Yang penting PSMS itu bisa meraih 3 poin penuh, dan karena kalau malah kalah malu kali ya. Ya bang, sedikit bang perlu disampaikan juga bang, kupikir karena kita baru dapat ini bang BSP starting line up untuk laga sore hari ini bang, di mana nanti untuk di kiper itu diperkuat Adik Silen Zipio, kemudian ada Suwandi, Muhammad Krisna Septiawan, Dian Sasongko, dan Arif Yono itu diturunkan menjadi starting. Kemudian ada Iksan Pratama, Joko Susilo sebagai kapten, Didik Arianto, Andri Mulyadi, Hamdi Sula, dan ada Beni Oktavianto. Kemudian untuk cadangannya itu kipernya ada Abdul Rohim, kemudian Dodi Irawan, Iman Budi, Kevin Armedia, Ahmad Bustomi, Richard Purnip, Hari Habrian, Muhammad Fardan, dan Ahmad Ikhwan bang. Nah, PSMS sendiri bakal memakai jersey putih hijau-hijau untuk di laga kali ini. Oh ya, jersey kandang ya. Oke. Baik Ardi. Oke, terima kasih Ardi laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita doakan semoga menang. Berjaya lah. Ya. Siap. Ya bang. Selamat sore bang. Selamat sore. Tadi ada yang kenal pemainnya? Enggak ada yang kenal ya. Abdul Rahim lah, Abdul Rahim. Itu pun cadangan. Cadangan dia, kalau bisa cadangan dia. Harusnya kan biasanya kiper utama kan bang, sebelumnya. Iya, sebelumnya kiper cadangan dia. Iyalah, kita doakan saja supaya sebelumnya kiper inti ya. Kiper inti kan. Dan ini membawa hanya 20 dari 30 pemain. Ini karena efisiensi atau karena terlalu yakin nih? Terlalu yakin akan menang. Ya. Tapi mudah-mudahan lah menang ya. Dengan komposisi yang seperti ini kita di Liga 2 ini, terutama di wilayah barat ini kayaknya persaingannya kuat nih. Pemain lama semua ini. Ya, tapi bukan pemain lama kayak Pak Uleng tadi. Ada Persiraja, ada Semen Padang, ada Sriwijaya, ada PSPS di sini semua kan. Keras-keras ya. Keras-keras sebenarnya. Ya, kita doakan sajalah semoga berhasil. Paling tidak ini skor ini bisa pertandingan pertama ini bisa diambil dengan 3 poin. Kalau pertama udah kalah kan rasanya agak semangat itu agak kendor, berkurang. Iya. Oke bang, itu tadi 3 berita ditambah 1 berita bonus dari perkembangan terkini di nonton bareng Smack Hooligan jelang laga PSMS melawan Laskar Sangkuriang. Sedap namanya ya. Jangan lupa Tribuners, ikuti terus kami di website tribunmedan.com, di medan.tribunnews.com. Kemudian ada media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Ya, TikTok kita sudah lumayan ya. 2 juta ya bang? 2 juta. Dan juga ada juga TikTok Tribun Medan Explore dan Instagramnya serta YouTube-nya. Oke, itu tadi sekian dari kami. Saya Tajli Muhammad dan rekan saya Gusdir dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.